Shalom dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hendriani Tetimatu dari kelas B Teologi. Di sini saya akan membawakan sebuah khotbah untuk tugas UTS Komunikasi Publik. Pembacaan kita terambil dari Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14, firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kita yang terambil dari Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya memberikan sebuah tema, yaitu kasih karunia Allah kepada kita. Setiap kali menjelang Natal, anak-anak selalu mengharapkan atau menantikan sesuatu yang baru. Baik itu baju Natal yang baru, sepatu baru, petasan, ikat rambut baru, dan segala sesuatu yang berbau-bau baru. Dan pada saat ini, pada saat hari Natal, anak-anak akan menantikan kado Natal, walaupun hanya sederhana, tetapi kado yang sederhana yang diberikan bagaikan ketika seorang mendapatkan sebuah emas atau uang yang banyak. Kado seperti pada perayaan Natal kita akan memberikan bingkisan kepada anak-anak, walaupun bingkisan tersebut hanya sederhana, tetapi akan sangat berarti bagi anak-anak. Natal adalah saat ketika Tuhan memberikan kado istimewa bagi manusia. Karena Tuhan sangat mengenal manusia, maka kado darinya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia. Lalu pasti kita akan bertanya, apa sih kado tersebut? Apa sih yang dibutuhkan oleh manusia? Apa sih yang akan Tuhan berikan kepada kita? Firman Tuhan pada sore yang indah ini jelas memberitahukan kepada kita pada Titus 2 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Inilah kado dari Allah yang sangat terindah, yaitu kasih karunia. Lalu kita pasti akan bertanya-tanya, mengapa kasih karunia itu sangat indah? Mengapa dan apakah kasih karunia itu? Kasih karunia adalah kemurahan hati Allah kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerima kemurahan hati itu. Yesus menggambarkan kasih karunia itu lewat kisah anak yang hilang, di mana kisah anak yang hilang itu jelas di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Ketika si anak melangkah ragu untuk pulang ke rumah, si bapa langsung berlari untuk memeluknya. Bahkan bapa ini tidak memarahinya atau menghukumnya, melainkan
Dia menyatakan kasih kepada anak tersebut. Inilah kasih karunia itu. Inilah kemurahan hati Allah kepada manusia. Kasih karunia adalah hadiah dari Allah yang sangat indah sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena Allah sangat mengenal manusia, maka memberikannya pun dan menunjukkan hal ini. Namun, apakah manusia tahu benar apa yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini? Setidaknya ada 3 hal yang paling mendasar yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini, yaitu makanan, pakaian, dan minuman. 3 hal ini dalam kehidupan kita sangat bersyukur sampai pada saat ini kado terindah yang diberikan oleh Tuhan, kita masih merasa berkecukupan dan kita masih dapat memberikan berkat kepada sesama kita. Kado terindah yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu hal yang sangat-sangat indah. Pertama, Tuhan memberikan kita sampai saat ini damai. Manusia sangat membutuhkan damai di dalam hidupnya. Tentunya kita tahu bagaimana tidak nyamannya hidup di tengah-tengah konflik yang berlangsung terus-menerus. Konflik atau masalah dalam kehidupan kita adalah sesuatu hal yang sangat kita tidak senangi. Rumah tangga, tempat kerja, negara, bahkan gereja bisa terasa seperti neraka karena konflik. Namun, konflik tidak selalu berbicara tentang urusan kita dengan masalah, tetapi terkadang konflik itu terjadi karena dari dalam diri kita sendiri. Apakah maksudnya tersebut? Berapa banyak orang yang tidak puas dengan hidupnya? Kita adalah manusia yang selalu tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Ketika kita diberikan satu hal, kita diberikan, misalkan saya di sini mengambil sebuah contoh atau ilustrasi, yaitu ketika misalkan kita memanen sebuah tanaman kita seperti kita yang ada di perenggingan ini, kita memanen kol 1 pikul, lalu harganya hanya Rp1.000. Pasti kita akan mengharapkan bahwa nakua itu tutoraya nakua kena sidong sabor yang ngalina apa ya tak sama sabu bosong ke isyang karan na tak isyangnya na sang sabor yang ngalina. Tetapi marilah kita di dalam kehidupan kita bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga dalam kehidupan kita akan selalu merasakan bahwa berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengeluh dan terus mengeluh, maka apa yang dalam kehidupan kita akan tidak pernah merasa puas atau kita tidak akan pernah merasa senang. Kita selalu terganggu oleh berbagai macam hal yang ada dalam kehidupan kita. Dan pembacaan kita pada sore yang indah ini mengingatkan kepada kita, marilah kita mengucap syukur atas kasih karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kiranya firman Tuhan yang saya berikan pada sore yang indah ini dapat memampukan kita untuk hidup menjalani hidup kita ke depannya. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih.